Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah kita bisa kembali bersua, bertatap muka meskipun hanya lewat Zoom. Dan kali ini rekan-rekan, ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Dan pada pertemuan kali ini materinya akan dibawakan oleh Kang Nugi dengan judul Communication Skill sebagai penunjang kesuksesan dalam dakwah. Ya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan akhirnya kepada kita juga selaku umatnya. Sahabat-sahabatku, ini sudah ada sekitar 36 orang yang hadir. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, baik. Guru kita bersama sudah berada di tengah-tengah kita, Coach Ridwan Abadi. Di sini ada Mas Al yang bersiap untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Terus ada Bang Jainuddin yang sedang dalam perjalanan ya, pulang dari Jogja ini. Masya Allah, ini ada Teh Fitri dari Tangsel, Mas Fajar, Masya Allah, ini Mas Ahmad Denuri, Mas Muhammad Dimas, Masya Allah. Sudah banyak ya yang hadir, ada sekitar 36. Kalau begitu, marilah kita buka pertemuan ke-7 kita dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mas Al. Kami silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 35 dan beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Mas Al yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ini menjadi ladang pahala buat Mas Al selaku yang membacakannya dan juga kita semua yang mendengarkannya. Masya Allah, barakallah. Rekan-rekan, berikutnya kita akan sama-sama simak sambutan dari pengasuh program pelatihan penggerak peradaban Pesantren Coach Indonesia, yang yakni guru kita semua, Coach Ridwan Abadi. Alhamdulillah. Silakan. Afwan, ada tamu barusan. Jadi tamu Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammad dan Nabi wa Rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa silaturahim dengan teman-teman semua, dengan sahabat-sahabat kecil ya, yang mungkin sudah satu pekan kita nggak ketemu, kecuali yang kemarin mungkin sempat silaturahim di Yogyakarta. Nah, Anda juga nggak sempat hadir kemarin, dan satu pekan lebih kita tidak bertemu, rasanya ada rasa rindu ya. Dan hari ini sangat spesial. Hari bicara fondasi, menjadi seorang coach, menjadi seorang trainer, mentor, pendamping, dan saya menyebutnya kemarin istilahnya adalah pengasuh dari peradaban, baik itu mengasuh masjid, mengasuh Baitul Quran, mengasuh Baitul Muamalah, dan juga peradaban yang lainnya, maka mulainya kemampuan dasar. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk ke dalam kemampuan mentoring, kemampuan coaching, kemampuan pendampingan, yaitu program
yang saya sebut dengan kemampuan communication skill. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan seorang yang istimewa, karena beliau ini salah satu guru saya juga, dan beliau punya program namanya Ethos, Easy to Speak. Ya. Jadi bagaimana membantu begitu banyak orang untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Dan Masya Allah sahabat sekalian. Karena saya ngerasa mendampingi masjid, mendampingi rumah Quran, mendampingi Baitul Mal dan juga Baitul Muamalah ini butuh skill komunikasi gitu. Mendampingi pendapat ini butuh kemampuan untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan ternyata berbicara itu tidak hanya sekedar berbicara. Menjadi seorang mentor berbicara itu tidak asal-asalan, maka kita butuh ilmu dalam berbicara. Ya Masya Allah, ternyata bicaranya kita butuh ilmu ya. Dan ini saya pribadi pun sangat merasakan sangat berbeda orang yang punya kemampuan communication skill dan tidak punya kemampuan communication skill dalam konteksnya mentoring, coaching, dan juga training. Nah, hari ini sahabat-sahabat para pejuang peradaban, para pendamping peradaban dalam program P4 ya, program pelatihan para pendamping peradaban ini, salah satu yang memang menjadi materi dan kompetensi adalah communication. Nah, jadi sudah tepat sekali untuk kita bertemu dengan beliau yang tertunda 1 pekan. Ya. Beliau ini sangat sibuk jadwalnya, ya bahkan kalau ini jadwalnya harus dipekan kemarin tapi tertunda pekan ini. Tapi alhamdulillah kita doakan semoga hari ini apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat buat kita dan semoga menjadi ilmu yang juga bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Selamat belajar teman-teman semua. Saya juga ikut menyimak nanti dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan semoga Allah buka pintu hidayah sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu manfaat buat kita, menjadi amal jariah buat beliau pemateri kita malam ini, yaitu Coach Nugi, Kang Nugi, ya, yang beliau sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya. Kita doakan semoga beliau terus dijaga oleh Allah. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, sahabat sekalian, sebagai rasa kangen. Saya sangat kangen banget. Semoga nanti kita bisa terus intens komunikasi, ya sebelum nanti kita ketemu di bootcamp kita nanti. Ya, saya akhiri dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Coach Ridwan Abadi. Rindu ya kita minggu kemarin gak bersua bertatap muka. Kalau saya insya Allah semoga dimudahkan untuk bersua dengan beliau di Spiritual Camp Lampung. Baik rekan-rekan, alhamdulillah kita akhirnya bisa segera sama-sama menyimak ilmu dari guru kita semua yang biasa disapa dengan Kang Nugi. Beliau memiliki nama lengkap Nugraha Al-Afghani Nur Mustafa, pria kelahiran Bandung 9 Oktober tahun 1980. Saat ini beliau tinggal di Jalan Saturnus Utara 5 nomor 17, Margahayu Raya, Bandung. WA beliau ada di nomor 08211 9988044, Facebooknya Nugi Al-Afghani 2, Instagramnya Kang_Nugi, dan YouTube-nya adalah Kang Nugi Al-Afghani. Beliau adalah seorang master trainer dan sekaligus founder dari Easy to Speak, CEO Kuping Kreatif, PH dan IO. Beliau juga komisaris dari Maj Tour, Umroh, Haji, dan Halal Tour. Dan beliau juga adalah co-founder dari Ar-Anisa Rahma, brand Muslimah Fashion. Masya Allah. Dan Kang Nugi saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Kang Nugi yang akan membawakan materi tentang skill komunikasi agar bisa menguatkan kita sebagai penggerak peradaban. Tafadhol, kami persilahkan kepada Kang Nugi. Baik, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, subhanallah. Di kesempatan malam hari ini, Masya Allah, Coach Ridwan dan teman-teman PECI, semoga Allah limpahkan karunia dan berkah untuk kita semua. Dan sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang di Taman Surga,
Karena kata Rasulullah SAW bahwa ketika kita berada di sebuah majelis ilmu yang disebutkan nama Allah dan Rasulnya, itu taman surga. Maka perbanyaklah berzikir, bersolawat, dan juga berdoa. Semoga dengan wasilah kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, Allah kabulkan doa-doa kita, insya Allah. Dan di malam hari ini, Masya Allah, sebetulnya kemarin ya mintanya, cuman karena kemarin bentrok dengan agenda raker dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Masya Allah baru hari ini, mohon maaf nih Mas Cucu Haris yang WA saya gitu ya. Baru dijawabnya kapan, mohon maaf banget. Insya Allah kebersamaan, kalau saya bilang sama Coach Ridwan, Coach, kalau Coach meminta saya untuk berkontribusi, jawabannya always yes gitu. Kalau berbisnis always how, kalau kontribusi always yes, insya Allah. Semoga ini juga jadi semangat teman-teman berkontribusi menjadi seorang coach, ya, seorang trainer atau apapun ya. Kita manfaatkan ilmu yang Allah berikan ini untuk menginspirasi banyak orang, untuk menyampaikan kebaikan, dan kelak di yaumul akhir nanti insya Allah jadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Syekh, ya saya pernah mengikuti sebuah majelis di Jakarta, seorang Syekhnya namanya Syekh Hisam Kabani. Beliau adalah seorang Syekh yang tinggalnya di Michigan ya kalau nggak salah. Nah beliau tuh berbincang dengan kita semua para jamaahnya. Pernah belajar fisika nggak katanya gitu. Kita semua mengatakan pernah gitu ya. Lalu mereka dia mengatakan pernah belajar ilmu gelombang suara nggak? Ya, kita semua bilang pernah gitu. Pakai bahasa Inggris tentunya ya. Nah, terus beliau mengatakan, kemana gelombang suara kita? Apakah gelombang suara itu hilang? Teman-teman, coba jawab di kolom chat. Wah, ini biar teman-teman saking ini ya, biar kita bisa interaktif. Jadi malam hari ini saya akan interaktif. Bukan hanya kolom chat yang saya gunakan, nanti teman-teman juga bisa open mic. Kita latihan ngomong bareng, insya Allah. Ya, apakah suara kita hilang? Wah, ini pertanyaan pertama. Berubah ke bentuk energi lain katanya. Masya Allah. Mas Sakhrul ya. Ada lagi jawaban yang lain. Atau yang lain mengatakan kayaknya hilang Kang. Suaranya hilang katanya gitu. Berubah ke bentuk energi yang lain. Saya adalah seorang penggiat podcast teman-teman sekalian. Saya dulu di radio selama kurang lebih 9 tahun. Terus masuk ke dunia broadcasting dan lain sebagainya, TV dan lain sebagainya. Dan saya meyakini suara kita itu nggak hilang. Kenapa? Kalau kita tangkap di media recording itu ada wave, ada gelombang suara yang tertangkap. Dan gelombang suara itu akan terus bertahan ya sampai kapanpun, sampai di-delete tentunya. Tapi gelombang suara kita itu akan terus, kalau kata Syekh Hisham itu, gelombang suara itu akan terus berjalan di muka bumi katanya. Masya Allah. Akan terus berjalan di muka bumi, sehingga kelak kita akan bertemu dengan gelombang suara kita. Di mana? Gelombang suara kita yang mana dulu nih? Kalau kita mengatakan subhanallah, maka kita akan bertemu dengan subhanallah kita di akhirat sana. Kita akan bertemu dengan Allahu Akbar kita di surga nanti. Kita akan bertemu dengan gelombang suara solawat kita ketika kita berada di akhirat nanti. So, teman-teman sekalian bayangkan kalau setiap hari kita mengatakan kebaikan, setiap hari kita mengantarkan kebaikan, memberikan inspirasi kebaikan. Nih, kalau teman-teman bayangkan, kayaknya Coach Ridwan yang paling banyak pahalanya di antara kita semua ya. Setiap harinya terus menyampaikan kebaikan. Gelombang suaranya akan bertemu dengan Coach Ridwan kelak di surga. Amin, insya Allah. Demikian pula kita. Mengapa kita membuat sebuah atau Coach Ridwan menginisiasi peci ini? Semoga ini merupakan menginisiasi kita menghadirkan gelombang suara yang inspiratif untuk kehidupan kita. Yang kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, jangan kayak gitu. Teman-teman yang memegang host bisa mute teman-teman yang lain ya, insya Allah. Oke.
Dan teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang komunikasi. Sebetulnya saya juga agak bingung ini komunikasinya mau arahnya kemana ya, Coach ya? Arahnya mau kemana nih? Apakah komunikasi secara personal atau komunikasi di depan publik atau seperti apa? Tapi nggak apa-apa lah. Saya pokoknya wes kalau kata Coach Ridwan sakarepnya Kang Nugi ya, siap. Pokoknya gimana saya aja ya. Malam hari ini teman-teman pokoknya menikmati apa yang saya hadirkan insya Allah. Tadi saya buka dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebuah doa yang disampaikan oleh para malaikat ketika malaikat diminta untuk mengulang nama-nama benda yang disebutkan oleh Nabi Adam. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengulang-ulang nama benda tersebut. Terus malaikat disuruh sama sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang hal yang sama. Malaikat tak sanggup. Lalu malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena sesungguhnya ya malaikat mengakui bahwa yang bisa belajar itu manusia. Nah, hari ini kita upgrade skill kita ya dalam komunikasi. Upgrade skill kita dalam komunikasi dan insya Allah kita akan hadirkan komunikasi terbaik. Sebelumnya saya ingin bertanya dan saya ingin teman-teman jawab di kolom chat. Ya, teman-teman kalau saya melihat yang jawab di kolom chatnya 3, kayaknya kita harus akhiri kebersamaan kita kayaknya pada lemes gitu. Atau belum pada makan ya. Oke, ya saya ingin teman-teman jawab di kolom chat. Teman-teman, kenapa kita perlu belajar komunikasi? Biar apa? Coba gunakan kolom chat. Saya pengen tahu. Ya. Untuk apa kita belajar komunikasi? Dan teman-teman ingat jawaban pertamanya ya. Ini pertanyaan pertama saya. Untuk menyampaikan ide dan gagasan. Oke. Apa yang tersampaikan bisa menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, agar pesan yang kita berikan sampai. Masya Allah. Bisa tertangkap. Wow, komunikasi tertangkap katanya ya, kata Mbak Fitri. Supaya tersampaikan dengan baik. Memudahkan berdakwah, Masya Allah. Masya Allah. Menyampaikan hal yang kemudian bisa memberikan pengaruh. Mas Dimas mau memberikan energi sama orang lain nih. Wah, mau memberikan energi katanya, insya Allah. Energi apa nih ya? Oke. Ya. Siap. Oke ya. Jadi banyak yang ingin menyampaikan komunikasi dengan baik, dengan efektif, menggerakkan orang lain, memudahkan orang lain, memudahkan berdakwah supaya pesannya tertangkap dan lain sebagainya ya. Oke. Itu jawaban Anda yang pertama. Ya. Tujuannya bisa sampai. Oke. Ingat-ingat jawaban Anda yang pertama ya. Tadi Anda jawabnya apa? Coba kalau misalnya lupa, lihat jawaban di kolom chat aja. Saya ingin tanya lagi. Untuk apa jawaban yang pertama tadi? Agar apa? Supaya apa? Tadi ada yang mengatakan untuk menggerakkan orang lain. Untuk apa menggerakkan orang lain? Tadi ada yang mengatakan supaya tersampaikan dengan baik. Untuk apa pesannya supaya tersampaikan dengan baik? Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Agar apa, teman-teman? Ayo, jawab pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan kedua saya adalah, untuk apa jawaban pertama Anda? Ada Mas Sahrul. Agar tujuan berhasil. Oke. Coba yang tadi menjawab, kayak Mas Dudi, agar tujuan kita bisa tersampaikan. Untuk apa, Mas Dudi? Tujuan bisa tersampaikan untuk apa? Ini dia dari Mas Fuad, Fuaidah. Oke. Agar orang mengerti tujuan kita untuk kebaikan. Agar orang semangat dalam beribadah kepada Allah, Masya Allah. Agar tujuan dipahami. Agar dapat mempengaruhi orang lain dan melaksanakan pesan tersebut. Ya, Mbak Fuaidah. Agar bisa memberi dampak pada kebaikan. Agar orang lain paham dan mengerti informasi yang kita sampaikan. Agar menyelaraskan pikiran kita dengan orang lain. Jika pola komunikasi kita dengan orang lain baik, maka pesan akan tersampaikan dengan baik. Oke. Dan lain sebagainya. Agar kita bermanfaat, kata Mas Cucu. Oke, sip. Teman-teman, saya punya pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan berikutnya adalah,
Untuk apa jawaban yang kedua? Wah, kan tadi jawaban yang pertama, terus jawaban yang kedua yang tadi ya. Nah, untuk apa jawaban yang kedua? Agar kita bermanfaat, agar Mas Adi mendapat ridho Allah, Masya Allah. Agar Allah ridho, Masya Allah. Masih ada yang untuk bisa menggerakkan. Oke. Agar apa menggerakkan? Agar apa? Untuk apa? Mas Dimas. Oke. Menjadi wasilah pertolongan kita bisa mencapai surganya. Masya Allah. Untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dalam berdakwah. Masya Allah. Terjadi bisa saling mengerti antara kedua belah pihak. Untuk apa Mbak Nur? Kenapa orang supaya saling mengerti itu untuk apa? Kata Mas Zainal, untuk berbagi indahnya nikmat beribadah. Masya Allah, Mas Zainal tuh dalam banget ya jawabannya. Oke. Mbak Nur, ada komunikasi dua arah untuk apa? Saya mau ke Mbak Nur nih. Ke yang lain juga luar biasa ya. Agar tujuan bersama tercapai. Masya Allah. Oke. Sekarang pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, untuk apa jawabannya ketiga? Wah. Untuk berbagi nikmatnya beribadah. Untuk apa Mas Zainal? Berbagi nikmatnya beribadah untuk apa? Wah, langsung nih. Untuk cari ridho Allah. Yang tadi jawabannya untuk cari ridho Allah, untuk apa? Agar apa? Masya Allah, Mbak Yujun. Mendapat surganya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Mendapat surganya. Mendapat ridho Allah, mendapat surganya. Teman-teman, kenapa sih Kang Nugi nanya dengan namanya pertanyaan apa ya? Quality question yang bertanya lagi nih pakai coaching ya. Supaya teman-teman paham apa yang diinisiasi oleh Coach Ridwan dan teman-teman PJ malam hari ini. Kita bukan hanya sekedar belajar, berbicara, berkomunikasi. Tapi apa yang kita hadirkan malam hari ini adalah cara kita untuk mendapat ridho Allah. Komunikasi kita itu untuk mendapatkan surga Allah. Bukan dalam ya. Jadi kita kadang-kadang belajar komunikasi itu untuk bisa bicara. Bukan hanya itu teman-teman. Tapi kita belajar komunikasi itu untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi kita belajar komunikasi itu untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah. Kayak gini. Misalnya ya, ini ada air minum. Kenapa kita minum? Agar nggak haus, Kang. Oke. Kenapa kita nggak haus? Supaya nggak haus. Kenapa? Supaya kita bisa aktivitas, Kang. Oke, kenapa kita aktivitas? Agar apa kita aktivitas? Agar kita bisa bekerja di dunia ini. Untuk apa bekerja di dunia? Untuk mencari ma'isyah. Untuk apa mencari ma'isyah? Agar keluarga hidup, Kang. Untuk apa keluarga hidup? Agar keluarga bisa beribadah kepada Allah. Untuk apa keluarga beribadah kepada Allah? Untuk meraih surganya Allah. Jadi teman-teman, ketika kita minum, ujungnya adalah mencapai ridho Allah. So teman-teman, kalau ini jadi intention, jadi niat terdalam kita luar biasa. Apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia, termasuk malam hari ini, kita nge-zoom. Untuk apa kita nge-zoom sih? Kalau bukan surganya Allah. Mari kita minum untuk surganya Allah. Innamal a'malu binniyah. Jadi kadang-kadang innamal a'malu binniyah itu hanya sekedar niat aja. No. Ya, in every action there are always an intention, kalau kata orang-orang NLP. Segala macam aktivitas itu ada niat. Kalau niatnya adalah semuanya karena Allah, karena ridho Allah, itu akan jadi powerful. Ya, udah passionate banget lah, udah ada full energi, unstoppable teman-teman. Ya, teman-teman mau seperti apakan, kayak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus panglima-panglimanya untuk menuju ke Mu'tah, ya ada tiga panglima yang Rasulullah tunjuk ke Mu'tah. Ayo, para pejuang ini, siapa saja panglima itu? Ada yang tahu nggak? 3 panglima yang Rasulullah tunjuk ke perang Mu'tah. Saya pengen tahu. Para coach-coachnya yang pakai peci ini pada tahu nggak? Ayo.
Ini tes sirah sekalian ya Coach Ridwan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Salah satu aja. Ya, bukan, bukan Zaid bin Sabit. Iya, Ja'far salah satunya. Iya, Zaid bin Harisah, betul. Satu lagi. Ja'far betul, Zaid bin Harisah, Ja'far. Satu lagi siapa? Yes, Abdullah bin Rawahah. Betul. Ya, Masya Allah. Jadi apa kata Rasulullah SAW, ya, panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Dan bila ia syahid, maka digantikan oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan bila Ja'far syahid, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Bila Abdullah bin Rawahah syahid, maka silahkan engkau pilih pemimpin di antaramu. Dan akhirnya ada satu pemimpin yang terpilih. Siapa? Khalid bin Walid. Teman-teman sekalian, luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika mengirimkan pasukan, bayangkan 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Ya, kalau karena intentionnya bukan karena Allah, bukan karena surga Allah, kayaknya tuh berat juga tuh. Udah lihat 200.000 pasukan kabur juga, ya 3.000. So teman-teman sekalian, inilah kita ya, yang Allah tunjuk sebagai umat yang terbaik ini. Yuk kita hadirkan bahwa ini adalah yang terbaik. Yuk, Mas Cucu, saya boleh izin share screen, belum dijadikan co-host. Mohon maaf. Oke, bismillah. Masih belum bisa, sebentar. Nah, alhamdulillah. Oke. Sebentar. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Bicara tentang komunikasi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal, maukah engkau aku ajarkan kunci segala urusan? Spontan Muaz menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Beliau pun memegang ini, lisannya, dan berpesan, hendaklah kamu menahan anggota tubuh yang ini. Ingin mengetahui lebih lanjut, Muaz kembali bertanya, wahai Nabiullah, haruskah kita bertanggung jawab atas setiap ucapan kita? Mendengar pertanyaan ini beliau menjawab, betapa meruginya ibumu, hai Muaz, adakah yang menyebabkan manusia tersungkur dalam neraka selain tutur kata mereka sendiri? So, Masya Allah ya, lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anggota tubuh yang bisa memberikan manfaat, tetapi kalsaif, seperti pedang. Ya. Kalau bicara itu kayaknya nusuk banget, aduh, sakitnya tuh di sini, gitu ya. Tapi dengan berbicara pun orang bisa berubah, terpengaruh oleh kebaikan. Ada orang-orang yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang akhirnya berhijrah. Bayangkan teman-teman sekalian, dulu mindset hijrah dalam bisnis itu nggak mudah banget. Ya, riba itu masih menjadi mainstream orang-orang dalam meminjam uang, dalam meminjam modal. Bahkan saya pernah bertemu dengan pengusaha muslim yang ternama lah, katakanlah, dia mengatakan, Kang Nugi, kalau bank nggak kita pakai, katanya gitu. Daripada dipakai sama orang-orang, lebih baik kita yang ambil. Saya sih istighfar banyak dalam-dalam, ya Allah, semoga Allah yang hadirkan cahayanya, bahwa apa yang diambil ketika kita ngambil dari bank konvensional, katakanlah, itu riba, ya sudah riba, gitu, selesai, gitu. Cari dari yang lain, gitu, teman-teman sekalian, untuk meleverage dari bisnis kita. Ya, so dan ini kalau disampaikan oleh para coach gitu, bayangkan ya, jariahnya itu seperti apa gitu, ada kesalahan-kesalahan itu. Tapi itu khilafiyah ya, tapi kalau saya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sesuatu yang kita perlu pegang, value yang kita pegang. Sehingga banyak yang mengatakan, Kang Nugi, yuk ngisi yuk, ayo
ngisi, wah saya punya klien nih Kang, gitu, pengen public speaking. Oke, ayo. Apa kliennya? Dia menyebutkan bank swasta terbesar di Indonesia, dan saya mengatakan, aduh maaf, terima kasih, saya cari yang lain aja. Saya bilang gitu ya. Cari yang lain aja. Padahal teman-teman sekalian, bank swasta terbesar di Indonesia, ya, diminta untuk ngisi public speaking, kayaknya dapatnya lumayan. Kalau daripada ngisi di bank swasta terbesar di Indonesia, lebih baik saya ngisi di peci, teman-teman. Nggak dibayar, tapi bayarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pokoknya. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita sudah punya value, teman-teman sekalian, ini akan jadi lebih kuat. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya. Nah, sebentar. Ya, sebentar. Oke. Muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangan. Kita pastikan teman-teman sekalian bahwa kita semua adalah orang-orang yang betul-betul menjaga lisan kita dan perilaku kita. Karena kita dilihat oleh orang lain. Oh ini nih para coach itu yang tergabung di peci itu katanya gitu ya. Perilaku kita akan dilihat oleh orang lain. Oh ini tutur katanya seperti ini ya. Mereka akan mendengarkan kita. So teman-teman sekalian, kunci dalam public speaking, dalam komunikasi itu satu, yaitu bagaimana kita menghadirkan engagement, ya, menghadirkan engagement itu supaya kita diterima oleh orang lain. Saya belajar komunikasi itu dari kuliah. Saya lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, ya. 3,5 tahun saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi, ya. Alhamdulillah saya jadi tahu komunikasi secara teori itu seperti apa, gitu. Ya. Jadi komunikasi itu berasal dari kata commonness. Commonness itu sama. Jadi bagaimana caranya apa yang ada dalam pikiran kita bisa menyamakan dengan pikiran orang lain. Apa yang ada di pikiran orang lain kita bisa samakan. Sama, kuncinya sama. Dalam komunikasi, teman-teman sekalian, kuncinya adalah kesamaan. Ketika ada kesamaan, maka kita akan ada frekuensi yang sama. Dan ketika ada frekuensi yang sama, yang terjadi adalah kesatuan gerak, kesatuan langkah, kesatuan visi. So ketika Coach Ridwan mengatakan, teman-teman siapa yang mau bergabung di peci? Wah, di pesantren Coach Indonesia, teman-teman langsung gabung. Ketika teman-teman punya kesatuan framing, itu menjadi kesatuan frekuensi yang sama. So teman-teman sekalian, kunci dari komunikasi adalah apa? Engagement, ya. Bahasa lainnya supaya gampang gini deh. Supaya gampang adalah ketika kita ingin orang mendengarkan kita, ya, jadilah pribadi yang dicintai terlebih dahulu. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih muda. Rasulullah bahkan dikatakan sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Dan jauh-jauh setelahnya, ya kemarin-kemarin di tahun 2000-an dibikin satu buku, walaupun nggak nyambung sebetulnya. Ada buku yang luar biasa judulnya Speed of Trust dari Stephen R. Covey yang menghadirkan gimana caranya kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Wah, Speed of Trust gitu. Dan teman-teman, ternyata ya jauh-jauh hari sebelum adanya buku Speed of Trust itu, Rasulullah itu udah memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Sehingga orang lain tuh udah nggak mikir, kalau Rasulullah bilang udah percaya aja gitu. Ya. Hampir orang-orang Mekah itu semuanya beriman kalau bukan karena Abu Lahab dan istrinya. Ketika kata Rasulullah SAW, kalau aku tunjukkan, kalau aku sampaikan, di belakang bukit itu ada musuh, apakah engkau percaya? Percaya semuanya. Saking percayanya sama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah sampaikan bahwa aku adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya terdiam gara-gara Abu Lahab nih. Dasarnya Abu Lahab ini ya. Jadi aja, gitu.
Jadi memang itu yang terjadi teman-teman sekalian. Kenapa? Ketika Rasulullah pun sudah katakanlah sudah di-ban oleh orang-orang kafir Quraisy gitu ya, untuk tidak bisa bergerak, tapi ketika mereka keluar kota, kalau menitipkan barang itu masih di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dipercayanya, trusted. So how we can be lovable person? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang dicintai? Ya, kenapa? Karena orang yang dicintai adalah orang yang didengarkan. Anda adalah seorang duat dai, ya pastikan secara pribadi Anda dicintai oleh orang lain, maka orang akan mendengarkan Anda. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman yang belajar public speaking di Easy to Speak, bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah how to dan juga teknik. Tapi forget the technique. If you being loved from anyone to you gitu ya. Jadi ketika orang lain mencintai Anda, teknik itu bisa dilupakan. Contohnya apa? Ketika nggak punya teknik tapi dicintai, orang ngedengerin. Ayo coba lihat para asatiz yang ada saat ini misalnya. Ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat kan, tapi keren sih retorikanya ya. Tapi dulu ada Allah Yarham, Ustadz Arifin Ilham misalnya. Suaranya serak gitu ya. Ngomongnya serak gitu ya. Subhanallah. Tapi didengarkan oleh ribuan orang. Diikuti oleh ribuan orang. Karena dia menjadi pribadi yang dicintai. So, teman-teman, ada 3 alasan orang mendengarkan Anda. Ada 3 alasan orang mendengarkan Anda secara individu. Yang pertama adalah they love you. Mereka mencintai Anda, or they love your product. Atau mereka mencintai ya, atau mereka mencintai apa yang Anda katakan. Jadi ada 2 yang perlu dilakukan oleh Anda. Adalah yang pertama, jadilah pribadi yang dicintai, atau mereka mencintai apa yang kita katakan, apa yang menjadi materi kita, apa yang menjadi produk kita. Ya, di sini banyak pengusaha ya. Ya, bagaimana caranya bisnis kita, produk kita dicintai oleh konsumen kita, gitulah kurang lebih ya. Ketika sudah dicintai, harga aja nggak dilihat gitu. Oke, gue beli lah pokoknya gitu. Kenapa? They love your product. Kayak gini deh, bagi orang-orang yang sangat Apple minded gitu ya, Apple ngeluarin nanti sebentar lagi mau ada iPhone 14 misalnya gitu ya, orang tuh udah ngantri banget gitu, because they love the product. So bayangkan kalau kita dicintai oleh orang lain, orang akan mendengarkan kita. Dan semakin orang mendengarkan kita, semakin banyak orang mendengarkan kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. So makanya saya suka, kan iri sama orang-orang bermanfaat itu boleh ya. Iri dalam arti kata, iri dalam kebaikan gitu. Saya mah iri sama Coach Ridwan, saya mah iri sama Babeh Jamil, saya mah iri sama Coach Fahmi misalnya gitu, saya mah iri sama Ustadz Hadi Hidayat gitu. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh orang lain. Dan ketika mereka didengarkan gitu, dan Masya Allah, pahalanya itu luar biasa. Boleh iri hanya untuk kebaikan, tapi teman-teman ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dalam komunikasi. Teman-teman pastikan ketika Anda berbicara, Anda membuat mad'u Anda, ya, Anda membuat objek dakwah Anda itu feel good and important. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bermajelis, dan ketika majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan, Rasulullah lagi ngisi gitu ya, ada sahabat yang telat datangnya. Ini kebayang ya, sahabat telat datangnya. Ketika sahabat ini mau duduk, ditutup lagi, duduk, ditutup lagi sama yang lain gitu ya. Jadi ya siapa yang nggak mau sih ya dengerin Rasulullah, mau dekat Rasulullah nggak bisa gitu. Sahabat ini bingung. Sampai akhirnya kata Rasulullah manggil, dan setelah Rasulullah manggil, Rasulullah menghamparkan ya kainnya dan duduk di sampingnya Rasulullah. Dan sahabat yang telat ini akhirnya duduk di samping Rasulullah. Tuh bayangin, wih dahsyat. Mad'unya orang yang akan mendengarkan Rasulullah bahkan dimuliakan. Feel good and important. So impactful apa yang Anda katakan. Jadi ketika Anda memberikan sesuatu yang memberikan kenyamanan ya, kepada
audiens Anda, maka akan didengarkan. Ya, Masya Allah. Terus apalagi yang ketiga, teman-teman, connect. It connect them and make them feel belong to the group, teman-teman. Ketika kita berada di antara orang-orang itu, bagaimana caranya orang-orang itu connect dengan kita connect dengan mereka, dan mereka nyaman berbicara dengan kita. Islam itu banyak, Kang, macamnya. Maksudnya ada yang katakanlah Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Salafi, ada yang Hizbut Tahrir, ada yang PKS, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu, gitu ya. Nah, bagaimana teman bisa diterima oleh semua? Connect dengan semuanya, ya. Use the universal language lah kalau kata saya. Saya sih melihat bagaimana language mereka, dan ketika ada language mereka ikuti gitu. Maksudnya supaya kita masuk ke dalam pembicaraan, connect dengan mereka, minimal connect dulu. Nah, gimana caranya? Kita kan bukan berhadapan dengan mereka-mereka yang sudah mengerti. Mereka banyak yang belum mengerti Islam, belum mengerti tentang dakwah, belum mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang di Malaysia itu? Masya Allah, saya kok jadi lupa. Tadi udah ingat. Ustadz siapa tuh yang di Malaysia tuh yang mirip sama Ustadz Lukman. Di Indonesia kan Ustadz Lukman ya. Di Malaysia tuh ada Ustadz tuh yang kalau turun itu bisa ke anak-anak pang gitu ya di Malaysia, anak-anak kolong jembatan apa segala macam, sehingga akhirnya itu dicintai. Iya betul, Ebit Liu. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Mbak Diah. Ya, Masya Allah. Dan teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita connect sama mereka? Connect sama mereka. Kadang-kadang makanya saya alhamdulillah ketika ngisi public speaking gitu ya, bisa lintas kemana-mana gitu, kemana-mana. Ayo ikut ya, alhamdulillah. Supaya apa? Masuk ke siapapun kebaikan ini, insya Allah. So teman-teman sekalian, jadilah pembicara yang bisa mempengaruhi orang lain dengan apa yang kita punyai. Apa caranya, teman-teman sekalian? Banyak caranya, tapi saya ingin menyoroti satu hal. Katanya gini, Kang, tapi saya itu kan nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Saya tuh deg-degan, Kang. Wah, ada lagi, Kang. Saya kalau mau ngomong itu gemeteran. Kang, saya sih udah biasa ngomong di depan orang gitu. Tapi kok biasa aja ya, nggak impactful ya gitu ya. Teman-teman, ada satu quotes ini yang ditulis oleh guru saya, Mas Bambang Nugroho, katanya great speakers aren't born, they are trained. Artinya apa? Ya, pembicara hebat itu tidaklah dilahirkan, tetapi apa? Tetapi mereka terlatih. So malam hari ini izinkan saya sedikit melatih teman-teman. Ya, teman-teman mau dilatih? Teman-teman mau dilatih nih malam hari ini? Aduh, jangan-jangan malam hari saya kelas ya. Ada yang mau? Yang mau ketik mau. Woi, Masya Allah semangatnya Mas Sahrul, Mas Dimas, Mbak Siti. Wah. Ayo, baru berapa orang yang mau nih? Wah, siap ya? Bismillah ya. Oke, bismillah. Teman-teman sekalian, berbicara adalah sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan. Hari ini adalah pelatihan, dan besok adalah pengalaman. Kang, saya tuh nggak confident, Kang, kalau di depan orang. Oke, saya mau tahu dulu nih, teman-teman sekalian. Di antara teman-teman ini ada berapa orang nih? Ada 78 orang ya. Masih ada yang nggak confident? Dan why? Coba tuliskan. Kang, saya nggak confident dan kenapa? Apa barrier-nya? Apa problemnya? Coba Anda tuliskan di kolom chat. Biar saya tahu ya, dan saya bisa menganalisis. Suka hilang apa yang dibicarakan? Ya, lagi ngomong tuh hilang. Wih, dicari-cari. Mas Ded, thank you Mas Ded. Ada lagi yang lain? Belepotan, kayak makan es krim dong ya. Masih sering terbata-bata? Wah, tukang bangunan nih, terbata-bata. Mohon maaf, saya suka jeblak-jeblak itu bercanda ya. Malu dan nggak pede, suka loncat-loncat, nggak nurut. Nggak runut. Gagal fokus, merasa belum pantas. Kalau materinya paham atau menguasai, insya Allah pede, Kang. Ini dia, Mbak Nur Aini Sibli ya.
Jadi PD itu apa sih, Kang Nugi? PD itu. Oke, merasa kurang menguasai materi. Oke, siap. Teman-teman gini. Saya mau tanya sama teman-teman yang laki-laki. Ya, yang laki-laki dulu, yang laki-laki ya, yang perempuan stop dulu, berhenti dulu. Yang laki-laki, apakah Anda pede ketika Anda memakai motor? Mengendarai motor, apakah Anda pede? Oke. PD, Mas Dodo. Ya. Pede sekali, kata Mas Tia ya. Pede dong, Coach, katanya ya, Masya Allah. Pede dong, ya, pede. Sip. Pede ya. Jawabannya, kenapa Anda PD naik motor atau PD mengendarai motor? Saya mau tanya. Oke, kenapa Anda PD mengendarai motor? Sambil nunggu jawaban, saya pengen tahu kepada yang perempuan. Yang perempuan, apakah Anda PD memasak? PD enggak? Oke. Silakan tulis di kolom chat ya, perempuan ya. Ini yang motor nih. Karena tahu cara naik motor, sudah bisa mengendarainya. Karena sudah fluent, asik, bahasanya fluent ya. Karena milik sendiri. Ada hubungannya sama milik orang lain. Nggak apa-apa, milik orang lain bisa dipakai juga sama kita ya. Karena sudah biasa. Sudah mahir. Keliling berbagai kota, Masya Allah. Ya, Pak Usman. Oke, yang perempuan pede, Kang, masak. Oke, masakan saya enak dan lezat. Hoax. Saya belum ngerasain ya, Mbak Yuyun. Kalau saya udah ngerasain, saya bilang enak. Oke, ibu-ibu, kenapa ibu-ibu pede masak? Coba saya mau tanya. Kenapa Anda pede masak? Ini saya pede naik motor karena sudah lunas. Lain hal ini ya. Masya Allah. Oke, karena sudah biasa. Oke, karena sudah biasa untuk masakan yang dikuasai juga udah biasa, Kang, karena rutinitas jam terbang ya. Oke, sip. Masya Allah. Ya, jawabannya karena tahu resepnya, sudah teruji, terlatih, dan lain sebagainya. Sama, ternyata teman-teman, percaya diri itu bukan tentang kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita gini, kamu pede nggak orangnya? Saya mah nggak pede. Ntar dulu. Kalau ada orang yang nanya, pede apa enggak? Pede di bidang apa dulu? Saya nanya, masak pede. Naik motor, ngendarin motor, nyetir mobil, pede. Ya, berarti pede itu bukan di setiap aspek kehidupan kita, bukan. Mungkin di momen-momen tertentu di mana kita tidak menguasai ilmunya dan tidak memiliki jam terbang. Ketika kita menguasai ilmu dan memiliki jam terbang, maka kita percaya diri. Artinya apa? Ketika teman-teman tadi naik motor, nyetir, masak, pede dan pede aja karena apa? Karena sudah tahu ilmunya dan sudah punya jam terbang, rutinitas yang banyak. Sebentar. Bisa di-mute. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang mau bicara di depan kita gemeteran, kita kadang hilang, kadang ngeblank, dan lain sebagainya. Karena apa? Nggak pede gitu ya. Kenapa? Karena satu, teman-teman, ilmunya kurang, cara how to deliver-nya kurang. Yang kedua, karena jam terbangnya rendah. So, hari ini Anda berkumpul di PECI, berarti apa? Berarti Anda akan diberikan stadium pitch yang lebih banyak oleh PECI, sehingga berbagi kesempatan Anda ambil sebagai jam terbang Anda. Ambillah jam terbang, apapun itu. Ketika ada jam terbang apa, ambil. Jam terbang apa, ambil. Masya Allah. Bayangkan, ketika berbagai jam terbang Anda ambil, maka sudah terbiasa. Dan ketika sudah terbiasa, maka Anda sudah biasa. Terpaksa, dipaksa, ya. Terus apa? Dipaksa, terpaksa, biasa, luar biasa. Oh, jadi stepnya itu. Kadang-kadang dipaksa dulu, terpaksa dulu, baru biasa, baru bisa, baru luar biasa.
Jadi great speakers itu, berbicara yang hebat itu bukanlah dilahirkan, tetapi mereka terlatih. Tapi teman-teman, di peci jangan berhenti di jadi great speakers. Enggak boleh hanya jadi great speakers aja. Enggak boleh. Wah, kenapa Kang Nugi? Karena great speaker aja enggak cukup. Ya, karena great speaker aja enggak cukup. Great speaker itu orang yang ngomongnya keren. Keren banget ih, kalau ngomong tuh keren banget. Nah, itu great speakers. Tapi jangan berhenti di sana. Anda perlu menjadi seorang apa? Mountain mover. Ini kayaknya kurang T. Mountain mover. Apa mountain mover? Menggerakkan gunung. Wah, gitu. Mountain mover. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bicara orang pada diam semuanya? Mountain mover, ya. Walk the talk. Apa yang disampaikan itu adalah apa yang dilakukan. Karena apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, Masya Allah. Nauzubillah. Ya. Jadi ketika kita berbicara, lakukan apa yang kita bicarakan supaya kuat pembicaraan kita. Walk the talk. Dan kita bukan hanya sebagai great speakers. Ini saya dapatkan dari Pak Happy. Pak Happy Trenggono tuh bilang sama saya, Gi, jangan sampai berhenti di great speakers. Tapi jadilah mountain mover. Jadilah orang yang bisa menggerakkan gunung. Maksudnya apa? Menggerakkan hati orang. Menggerakkan orang-orang untuk menuju Allah dan Rasulullah. Menggerakkan orang-orang untuk berhijrah. Minaz zulumati ilan nur. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya mereka, tapi kita pun terlebih dahulu berhijrah, ya insya Allah. So, saya teringat akan sebuah perkataan dari Nelson Mandela. If you talk to a man in a language he understand, that goes to his head. Jika Anda berbicara kepada seseorang dalam sebuah bahasa aja, ia ngerti, tapi that goes to his head, ia masuk ke dalam kepalanya. But if you talk to him, dan jika Anda berbicara kepadanya in his language, dalam bahasanya, ingat, sebuah bahasa beda dengan dalam bahasa mereka. That goes to his heart. Jadi bila kita menggunakan bahasa mad'u kita, bahasa objek dakwah kita, maka masuk ke hatinya mereka. Jadi jangan sampai hanya great speakers, tapi mountain mover. Ya, teman-teman sekalian, satu hal yang luar biasa, Rasulullah SAW itu berbicara itu, wah, dengan siapapun disesuaikan. Ada sahabatnya Rasulullah yang memang orangnya tegas gitu, ada orangnya mellow, ada orangnya itu disesuaikan, dan Rasulullah tuh paling tahu bagaimana cara berbicara dengan para sahabatnya, sehingga sahabatnya mengatakan Rasulullah tuh paling dekat sama gue gitu ya, Rasulullah paling dekat sama aku. Saking dekatnya Rasulullah kepada semua orang. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika sahabatnya Rasulullah melakukan sesuatu, Rasulullah itu ada koneksi, ada obrolan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an akan melaksanakan umrah, Rasulullah itu bilang sama Umar, wahai Umar, jangan lupakan aku dalam doamu. Aduh, cakep banget. Jangan lupakan aku dalam doamu, gitu kata Rasulullah kepada Umar. Makanya gimana nggak deket tuh, engagementnya nggak deket. So teman-teman sekalian pastikan kalau teman-teman punya tim, engagementnya deket dengan tim. Gimana caranya kita mengerti tim kita, ya? Kita mengerti manajer kita mengerti karyawan kita mengerti partner bisnis kita mengerti klien kita. Ya, sampai klien minta, tolong buatin ini dong, kita ngerti banget. Kenapa? Karena kita sudah berbicara sesuai dengan bahasa mereka. Ya, saya kadang-kadang kalau udah presentasi di klien, terus mereka tuh, kok Kang Nugi ngerti banget sih kita kayak gimana? Ya, memang karena saya akan pelajari dulu gitu, siapa klien saya dan bagaimana. So, apa yang saya hadirkan itu sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Ya, so teman-teman sekalian,
Nelson Mandela mengatakan demikian. Tapi jauh-jauh hari sebelum Nelson Mandela ternyata Rasulullah SAW sudah pernah berbicara apa? Sampaikanlah sesuai dengan bahasa kaumnya. Masya Allah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim kalau nggak salah juga disampaikan oleh Allah bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul itu, ya, dan mereka disesuaikan dengan bahasa kaumnya gitulah kurang lebih lah. Saya lupa persisnya. Tetapi setiap nabi dan rasul menyesuaikan dengan bahasa kaumnya. Masya Allah ya, Masya Allah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika kita menjadi seorang duat, da'i, itu satu, hati-hati dalam menyampaikan kata-kata. Hati-hati banget dalam menyampaikan kata-kata. Jangan sampai kita hanya sekedar bicara, ya, karena kita itu didengar, dilihat sama mereka. So hati-hati dalam menyampaikan kata-kata. Betul, Ibrahim ayat 4. Masya Allah teman-teman sekalian, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka orang lain akan mendengarkan kita. Ya. Kayak gini deh, kita ketemu sama seseorang, terus kita bilang, gimana kabarnya? Baik antum, sehat? Gitu ya. Tentu orang senang banget. Ya. Coba ada orang lain, ya ada orang lain terus kita ngomong, gimana kabarnya? Ngapain kesini? Kata-katanya itu kata-kata, sekedar kata-kata, tetapi kata-katanya mempengaruhi pikiran dan perasaannya. So, teman-teman sekalian, setiap kata-kata yang kita keluarkan itu apa? Mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Apalagi para dai ini. Dai ini, oh Masya Allah. Masya Allah teman-teman. Kalau teman-teman berhasil mempengaruhi pikiran dan perasaan, maka akan merubah kehidupannya. Gambarkan keindahan Islam, gambarkan keindahan berbisnis bersama dengan Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka hijrah dan yang terjadi adalah keberkahan-keberkahan dalam kehidupan mereka dan keberkahan dalam kehidupan kita. Kata-kata akan mengubah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan mengubah keputusan. Saya dulu punya sepupu saya itu kerja di bank gitu ya. Saya udah khawatir gitu ya. Terus saya bilang, gimana cara ngingetinnya gitu ya. Tapi kita ingetin pelan-pelan. Dan akhirnya sekarang hijrah. Dan dia mengatakan, Kang, nikmat kayak gini ternyata Kang. Ya. Kata-kata mempengaruhi pikiran dan perasaan dan menjadi keputusan yang Masya Allah luar biasa. Hijrahnya. Dan keputusan mempengaruhi tindakan dan perbuatan. Dan tindakan juga perbuatan mempengaruhi kehidupan. So kalau teman-teman melihat awal dan akhir, maka kata-kata kita itu mempengaruhi kehidupan seseorang. So be careful about our words. Kata-kata, setiap kata-kata itu dijaga. Kepada siapa? Istri kita, suami kita, ya kepada anak-anak kita. Jadikan kita menjadi pribadi terbaik. Agar kehidupan mereka akan berubah. Kehidupan orang-orang di sekitar kita itu berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan. So, tapi kata-kata gimana yang merubah orang untuk menjadi kebaikan? So, kita belajar neuroscience-nya teman-teman sekalian. Ya, neuroscience dalam ilmu otak itu ya, ilmu neurologi itu ya, bahwa kita tuh punya dua otak. Otak kita tuh ada otak sadar dan otak bawah sadar gitu. So kalau kita berbicara itu berbicaranya biasa, berbicaranya standar gitu ya, berbicaranya kitanya nggak dicintai gitu ya, dan bicaranya itu standar gitu. Kebayang otak yang menerimanya adalah otak sadar. Apa itu otak sadar? Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara dan diterima oleh otak sadar audiens, maka audiens akan membanding-bandingkan Anda dengan yang lain. Akan menganalisis, akan memutuskan. Mungkin sebagian di antara Anda ada yang masih banding-bandingin ini Kang Nugi itu siapa, apa bedanya sama Coach Ridwan gitu ya. Ngomong public speaking, apa bedanya sama Mas Jamil, Babe Jamil dan sebagainya. Mungkin dibanding-bandingkan. Nah, ketika Anda membanding-bandingkan itu Anda sedang menggunakan otak sadar Anda.
menganalisis ini siapa Kang Nugi ini ya, kepalanya kayak Mike gitu. Ya, memang saya ciri khasnya adalah kayak Mike gitu, supaya suara keluar tuh microphonic voice. Menganalisis, memutuskan itu kerjanya otak sadar. So teman-teman, bila kita bicara dengan otak sadar, itu tidak mengubah. Gimana caranya kalau untuk mengubah orang lain? Teman-teman, coba perhatikan. Saya mau annotate sebentar. Annotate itu pakai apa ya? Bisa pakai annotate nggak? Oh, ini nggak ada ya annotate-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara kepada mereka dan masuk ke alam bawah sadar mereka, maka akan mengubah apa? Akan mengubah kebiasaan. Coba baca ini yang otak bawah sadar, akan mengubah kebiasaan. Yang tadinya biasanya santuy jadi rajin gitu. Mengubah kebiasaan. Yang tadinya biasanya pakai bank konvensional jadi pakai bank syariah gitu. Biasanya bisnis asal untung, sekarang bisnis itu gimana caranya berkah. Ketika Anda bicara dengan seseorang dan masuk ke otak bawah sadar, kebiasaannya akan berubah. Perasaannya akan beda. Aduh, kalau dia ngomong masuk ke hati gitu ya, perasaannya beda. Ya, belief dan value-nya berubah. Coba bayangkan, nggak mudah orang meyakinkan orang. Tadinya mereka nggak yakin tentang riba, sekarang yakin tentang, aduh riba itu ternyata gitu ya. Belief, value-nya berubah. Berarti Anda berhasil masuk kotak bawah sadarnya. Persepsinya berubah, kreativitasnya meningkat, intuisinya bertambah, kepribadiannya menjadi lebih baik. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian, ketika kita berbicara kepada orang lain dan mempengaruhi orang lain, dan connect, engage sama orang lain, memorinya jangka panjang. Anda akan diingat sama orang itu. Pesan Anda akan diingat sama orang itu. So, saya mau nanya teman-teman tentang memori jangka panjang. I want to know, apa? Anda dekat nggak sama orang tua? Pasti dekat lah ya, sama ayah dan ibu. Masih ingat nggak? Apa pesan ayah atau ibu Anda yang masih diingat sampai sekarang? Tuliskan di kolom chat. Yuk, berbagi inspirasi yuk. Apa pesan ayah Anda, ibu Anda yang masih nempel? Yang masih ada di memori jangka panjang Anda dan Masya Allah. Masya Allah. Udah mulai berdatangan tuh. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Coba baca. Pesan-pesannya itu luar biasa loh. Jangan tinggalin sholat. Harus jadi orang jujur. Terus berbuat baik dan jujur. Jaga sholat. Jangan lupakan sholat sesibuk apapun. Jangan tinggalkan sholat. Jadi orang yang bermanfaat. Jadi orang jujur. Kalau mau mengobati hati, datangi orang-orang miskin. Masya Allah, Mbak Nuraini. Masya Allah. Tabarakallah. Makan jangan sambil tiduran. Bener ya. Emang bener ya. Makan nggak boleh tiduran. Nanti bahaya ini. Iman dibawa, jaga iman katanya ya, Masya Allah Mbak Ima. Jadi orang benar bukan hanya orang pintar. Tidak boleh dendam dan harus ikhlas. Jangan buat malu orang tua, silaturahim. Jangan telat makan tuh. Jangan nikah sama orang Bugis. Mbak Cici, aduh di sini ada orang Bugis gimana Mbak Cici? Jangan sepelekan tenaga orang lain. Jadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Tuh lihat ya, teman-teman sekalian, ya. Apa itu? Basic Lampung, bahasa apa yang nggak ngerti saya. Perempuan ibarat telur di atas tanduk, sekali jatuh hancur katanya ya, Masya Allah. Dan nempel. Betul nggak nempel di otak kita? Bahkan, ya, coba. Saya mau tanya sekali lagi. Masih ingat nggak orang tua Anda, abah Anda, umi Anda, ayah Anda, ibu Anda, papa, mama Anda, ketika menyampaikan itu waktunya kapan? Sore hari, siang hari, tempatnya di mana, masih ingat? Betul nggak? Coba jawab betul.
Jawab betul ya, kalau lagi apa. Tuh kan, bener kan? Ingat banget sampai ruangannya, sampai sore hari, dan sore hari itu sampai ada suara apa, itu masih ya, nempel banget. Pas mau berangkat sekolah ya Rob. Masya Allah, pas mau tidur, ingat katanya, ya Allah Rob, ya Allah Rob. Teman-teman, kita kasih Fatihah untuk orang tua kita. Fi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So teman-teman, kenapa sih saya mau gitu yang ngisi kelas-kelas kayak gini gitu ya? Kalau jadi trainer dibayar lumayan loh. Ngisi kelas Zoom aja lumayan gitu. Pasti ada yang masuk ke rekening. Tapi ngisi di peci nggak dibayar gitu ya. Terus juga menghabiskan waktu. Tapi saya mau aja. Apa yang menjadikannya? Yang menjadikan saya bicara seperti ini adalah ayah saya almarhum Papi. Almarhum Papi itu bilang, Gi, ilmu itu milik Allah. So, berikan ilmu Allah, jangan sampai mempermasalahkan bayaran. Gitu katanya. Makanya ketika saya ngisi seperti ini, saya selalu percaya bahwa ya Allah, Rob, ketika saya mengisi acara-acara apapun, mengisi seperti ini adalah untuk orang tua saya, untuk papi saya tercinta. Gitu teman-teman. Dan believe it or not ya teman-teman sekalian, sebelum acara ini, beberapa telepon, beberapa WhatsApp masuk, dan meminta saya ngisi di berbagai tempat. Yang suka merinding kayak gitu tuh ya. Allah tuh yang ngasih. Tiba-tiba ada, Kang bisa ngasih di sini nggak Kang? Kang tanggal sekian kosong nggak? Kang ini di Jakarta tanggal sekian kosong. Apa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya cuma bilang, ya Allah, ya Rabb, Allahu Akbar. Udah, cukup Allah aja yang jadi penghibur kita. Ya, teman-teman sekalian, begitu. Ketika teman-teman diminta kontribusi, makanya contribution always yes itu yang akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Guru saya Pak Happy Trenggono mengatakan, ya kalau orang melihat orang lain yang sudah sukses karena kamu, tunggu aja keberkahan itu akan datang kepada kamu gitu. Dulu kan saya adalah coach-nya pertama ya, angkatan pertamanya IIBF gitu. Dulu masih ingat. Terus saya tuh ngadu sama Pak Happy, coach saya hebat-hebat gitu. Dulu zaman-zaman waktu itu ya, saya masih pakai motor kalau nggak salah ya, belum punya mobil. Saya ngisi coaching itu, saya masih pakai motor. Coach saya pakai CR-V, pakai apa, saya masih ingat gitu ya. Tapi yang luar biasa, mereka juga menjaga adab kepada saya gitu ya, karena sebagai coachnya, saya juga hormat kepada mereka. Alhamdulillah, impactful gitu, bisnis mereka juga bagus. Jadi saya bilang, Pak Happy, orang lain tuh kok bisa ya kayak gitu, kok saya belum? Tunggu aja, Ki. Allah yang ngasih nanti keberkahan untuk kamu. Nggak nunggu lama, betul, tiba-tiba ada aja. Masya Allah, tabarakallah. Ya itu dia teman-teman sekalian. Kuncinya adalah bicara dengan otak bawah sadar. Masuk ke otak bawah sadarnya. Nah, gimana Kang Nugi? Kan kita nggak tahu ini otak sadar atau otak bawah sadar orang lain nerimanya ya, kayak hari ini gitu. Teman-teman, di antara otak sadar dengan otak bawah sadar ada namanya filter RAS, Reticular Activating System. Ini saya dapatkan materi ini dari Coach Bambang Nugroho ya, dari Semarang. Wah, Coach Bambang tuh pernah ngisi ini dan saya tuh terinspirasi banget. Oh, gitu ya Coach. Saya izin sama beliau ambil ini. Dan Reticular Activating System ini teman-teman sekalian akan terbuka, bisa jadi on atau off atau tertutup. Kalau off, maka pesannya masuknya ke otak sadar doang. Off ya, kalau off ya. Kotak sadar doang. Nanti Anda dibanding-bandingin, Anda dianalisis. Bayangin kalau kita lagi ngisi, terus Anda dianalisis, siapa ini di depan saya? Dibanding-bandingin dengan orang lain, nggak enak banget. Tetapi teman-teman sekalian, sebagai identifikasi informasi yang masuk awal, nggak apa-apa. Tapi selanjutnya masuk ke alam bawah sadar. Gimana caranya? On-kan RAS-nya, katanya gitu. Gimana caranya di-on-kan RAS-nya? Ini dia. Nih, buat audiens Anda relax, teman-teman. Buat audiens Anda gembira, buat audiens Anda bahagia, maka RAS-nya akan on.
Dan bila rasnya on, mereka akan membuka filter reticular activating systemnya dan pesannya masuk ke alam bawah sadarnya mereka. Tapi kalau Anda mengisi nggak rileks, ya suasananya under pressure, suasana hatinya nggak nyaman, bahkan depresi. Bukan hanya audiensnya depresi, Anda juga depresi ketika ngisi. Ada kan yang ketika ngisi itu depresi gitu ya. Depresi itu mikirin terlalu banyak pikiran gitu di sininya ya, terus ngeblank ya. Karena tadi ada yang suka, Kang, ngeblank ya. Yang ngeblank itu adalah ketika Anda memaksakan Anda berpikir. Semakin Anda berpikir, semakin ngeblank. Ya, bahasa Neuro Linguistic Program yang saya pernah dapatkan di NLP itu katanya gini, when you get serious, you get stupid. Kalau kita terlalu serius, kita jadi bodoh, kita jadi ngeblank. Bener nggak? Mikirin gitu. Mau ngomong apa ya saya? Mau ngomong apa ya? Jadi ngeblank. Pernah ada teman saya itu ngisi gitu ya di sebuah universitas, terus beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah itu dia bingung, dia diam aja ngeblank. Dan itu terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun lagi aja. Saking ngeblanknya. Kenapa? Karena padahal udah latihan semalaman, Kang, gitu ya. Ya ngeblank karena terlalu banyak dipikirin. So, gimana caranya supaya nggak ngeblank? Relax, teman-teman. Nih, saya kayak ngisi training ini, saya benar-benar relax, asing. Maksudnya, ya kayak ngobrol aja biasa. Saya kalau udah ngisi ini, ya saya kayak ngobrol sama teman saya. Saya kayak ngobrol sama Anda semua yang ada di rumah. So, ketika kita relax, ngalir dari Allah. Ngalir. Karena amigdala terbuka, endorfinnya keluar, ngalir apapun yang kita ingin bicarakan. Tiba-tiba ada inspirasi dari mana, masuk, dan masuk ke otak kita, terus keluar dari lisan kita. Ya. So, teman-teman sekalian, gimana caranya rasanya supaya on, relax, gembira, bahagia? Makanya optimalkan apa yang telah Allah berikan. Apa yang kita optimalkan? 1, kata-katanya kita optimalkan. Words. 2, tone. Teknik vokalnya. Nanti saya akan berikan teknik vokal sedikit ya. Siap ya. Terus apa lagi? Terus ada motion, ada gerakan, ada bahasa tubuh, ada gesture. Ya. Ada gesture. Ada eye contact. Itu motion masuknya nanti. Ya, ada gerakan Anda. Bayangin kalau Anda hanya diam gitu dan Anda bicaranya diam, lempeng gitu ya, lihatnya ke bawah gitu ya. Bayangin kalau misalnya saya ngisi public speaking atau ngisi komunikasi dan saya ngisinya gini. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar komunikasi dan komunikasi itu penting loh teman-teman. Kira-kira teman-teman gimana? Ya. Beda dengan saya bicara, dengan gestur saya, motion saya, words-nya keluar, teknik vokalnya digunakan gitu ya. Saya tuh senyum, bicaranya sambil tersenyum namanya smiling voice. Saya pakai energi namanya power voice. Teman-teman sekalian nih, banyak orang-orang yang bicara itu, Kang, kenapa kok Kang Nugi kalau bicara itu keluar energinya? Karena saya selalu menginginkan energi saya sampai ke audiens. So kalau Anda ingin audiens berenergi, Andanya dulu berenergi gitu. Kalau Andanya ngomongnya ya baik teman-teman sekalian, hari ini kita nggak ada energinya. So audiens juga nggak akan ngerasain energi Anda gitu. Energinya keluar. Oke, teman-teman sekalian, baru ini namanya 100% communication. Oke? Terus gimana dong Kang caranya? Ah, ini sekarang sesi latihan. Masih ada setengah jam toh? Ya, setengah jam ya. Bismillah ya. Oke, teman-teman sekalian. Saya akan berikan tipsnya. Ketika Anda berbicara di depan orang lain, baik skopnya itu berbicara di hadapan orang banyak ataupun berbicara dengan mad'u Anda, dengan objek dakwah Anda, ya. Bicaralah dengan suara yang meyakinkan. Beda antara suara yang tidak meyakinkan dengan meyakinkan, betul? Saya misalkan. Teman-teman ini ada seorang sales, ya ada seorang sales. Sales itu menjual air minum. Dia bilang gini,
Bapak Ibu sekalian, di hadapan saya ada air minum, dan air minum ini adalah air minum yang menyegarkan. Bila Anda ingin minum, silakan bisa menggunakan air minum ini dan haus Anda hilang. Itu yang pertama ya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bila Anda haus, wah, jangan lupa, itu kayaknya kurang minum. Nah, di tangan saya ada air minum. Dan air minum ini selain menyegarkan, tapi juga menyehatkan. Dan bisa membuat badan Anda terasa lebih segar dengan meminum air ini. Kira-kira teman-teman, gunakan kolom chat. Anda mau beli dari sales pertama atau sales kedua? Ayo. Wah, banyaknya sales kedua ya. Kesian dong sales pertama. Kesian sales pertama nggak ada yang beli. Saya tanya, kenapa sales kedua yang dibeli? Kenapa? Kenapa Kang Zainal? Kenapa Mas Mbak Anik? Kenapa? Kenapa yang lain? Ayo. Lebih meyakinkan. Energi. Semangat. Yang satu pengen bobo. Jangan curhat gitu dong ya. Powerful. Yang kedua semangat. Tone-nya tinggi. Lebih powerful, lebih berenergi. Yes, itu dia. Dan bayangkan ketika Anda menyampaikan tentang agama ini, tentang dakwah ini, lalu Andanya lemes, maka orang lain akan lemes. Bayangkan kalau Anda penuh dengan suaranya meyakinkan. Gimana Kang suaranya meyakinkan caranya? Dengan power voice namanya. Power voice itu suaranya berenergi. Saya itu kalau lihat para pembicara ya, lihat, oke. Ini nih, greget nih. Kalau berenergi aja akan lebih kuat lagi. Ya, berenergi. Karena suara berenergi itu menggambarkan niat yang kuat, teman-teman. Suara berenergi itu meyakinkan banget, meyakinkan. So sayang kalau hanya bersuara aja. Ngomong itu nggak hanya doang, tapi ngomong itu memiliki seni. Seninya dengan meyakinkan orang lain. Berenergi. Contoh, latihan ya. Saya punya skrip pendek. Skrip ini kayak gini. Kalau kita ngomongin nggak berenergi kayak gini. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Oke, itu contohnya. Tapi kalau memakai energi, gimana memakai energi? Coba. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang Allah berikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Ayo, dapat ya? Energinya dapat, kuatnya dapat. Oke? Saya mengajak Anda, siapa yang mau latihan, raise your hand. Saya akan coaching vokal Anda. Ayo, raise your hand. Bacain ini doang. Siapa yang mau? Raise hand. Butuh keberanian. Tapi seru loh ya, latihan kayak gini ya. Ada yang mau? Enggak pakai voice note. Kalau mau langsung. Mas Taufan Jibril ada juga di sini. Ayo dong coach, buka. Oke, kita dari dari ini ya. Dari Pasuruan, Mbak Fuaidah. Raise hand ya, yang mau ya. Sebentar. Mbak Fuaidahnya hilang lagi. Saya buka dulu Mas Dedi Kurniawan kalau gitu ya. Mas Dedi. Siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya, Masya Allah. Mas Ded, saya pengen Mas Dedi baca, tetapi dengan dua gaya. Yang pertama, jangan pakai power dulu. Biasa dulu. Yang kedua, baru pakai power. Biar Mas Dedi ngerasain, oh ini pakai power, ini enggak. Oke, siap Mas? Siap. Oke, coba ya. Jangan pakai power. Yuk, mulai. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Yes, sekarang pakai energi. Coba. 1, 2, 3. Yuk. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Oke, saya minta Mas Dedi tambah lagi powernya 3 kali lipat dari tadi ya. Kehidupan
adalah tempat kita. 1, 2, 3. Yuk Mas Ded. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, Bagus. menggali potensi dengan segenap energi, Luar biasa. dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Bungkus Mas Ded. Keren. Thank you, Masya Allah. Jadi gitu. Kadang-kadang kita tuh lemes terus. Nah, naikin energinya. Coba energinya yang terbaik ya teman-teman. Oke, berikutnya tadi Mbak Fuaidah Pasuruan, open your mic. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Kang Nugi, Masya Allah. Masya Allah, dari Pasuruan nih. Dapat kesempatan belajar. Siap. Mbak, silakan baca dulu biasa, terus yang kedua pakai energinya. Yang biasa dulu. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Oke, siap. Sekarang dengan energi. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Bungkus. Oke, Masya Allah tuh. Sebetulnya bisa gitu ya kalau misalnya kita membiasakan. Ya, kadang-kadang kitanya yang ya, ayo sekarang nggak boleh lagi malas-malasan tetapi energi, full energi. Seperti Rasulullah kalau lagi ngomong itu berenergi ya, teman-teman. Kita ke berikutnya, Mas Hadi Suwanto. Mas Hadi. Open your mic. Open your cam. Oke, Mas Hadi Mas Hadi Suwanto belum open your mic. Oke, kita coba dulu ke Mas Cucu Haris. Ayo, kita coba nih MC kita. Baik, Kang Nogi. Oke, siap. Kehidupan adalah tempat kita mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Sekarang pakai energi. 1, 2, 3. Yuk, kehidupan. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, Masya Allah. menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Oke, intinya ada energinya. Makasih Mas Cucu. Saya mau ke guru saya ini, Mas Taufan. Jibri Jalil, Masya Allah. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kangen banget ini, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini saya juga lagi nge-zoom juga ini, tapi begitu ngelihat materinya guru saya, jadi ikutan dah. Siap. Coach, ayo Coach. Sekarang baca yang biasa dulu, Coach, biar kerasa. Mudah-mudahan bisa ya. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan. Menggali potensi dengan segenap energi. Dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Sekarang berenergi, Coach. 1, 2, 3, yuk. Kehidupan adalah tempat kita untuk mengoptimalkan setiap potensi yang diberikan, menggali potensi dengan segenap energi, dan membagikan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan. Masya Allah, bungkus. Ya. Syukran, Coach. Makasih. Masya Allah. Iya, jadi teman-teman sekalian, ketika kita tahu bagaimana caranya menggunakan power, ini akan jadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada powernya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ya, power teman-teman. Ada energinya. Ya, tenang, yang belum ditunjuk tenang. Ada waktu. Saya mau ngasih tipsnya masih banyak ya. Jadi yang pertama apa? Suara meyakinkan. Pastikan ketika kita berbicara dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, suara kita meyakinkan. Ya, mau ketemu klien, meyakinkan. Begitu pula ketika ketemu mad'u, ketika ketemu objek dakwah Anda, meyakinkan. Yang kedua adalah teman-teman, selain power voice, selain meyakinkan, yang kedua adalah smiling voice. Apa nih Kang Gi, smiling voice? Kalau ngomongnya sambil tersenyum. Gitu. Ya memang nggak semua ya terus-terusan senyum, nggak. Tetapi kan kita lagi kenalan sama orang lain. Kita lagi mengenalkan sesuatu yang bahagia kepada orang lain. Kita menggreeting seorang lain. Itu pakai smiling voice-nya. Bicara sambil tersenyum. Suaranya terkesan ramah, teman-teman. Lebih menyenangkan untuk dilihat.
dan didengar. Kenapa? Karena kita sambil senyum. Kalau Anda perhatikan dari awal sampai dengan sekarang, saya berbicara sambil tersenyum. Inilah namanya smiling voice. Dan kita akan lebih rileks. Secara diri ya, individu kita akan lebih rileks. Ya. Selamat datang di Masjid Al-Jihad. Misalnya. Selamat datang di Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan senyum. Oke? Powernya jangan hilang. Powernya dibawa, tambah senyum. Power plus senyum. Oke? Kita latihan ya. Latihannya kayak gini. Mudah kok. Baca ini, tapi sambil tersenyum. Coba kalau sambil manyun gimana? Tersenyumlah karena senyum mengundang pahala, menghadirkan berkah, merekatkan ukhuwah, dengan tersenyum hati yang gundah akan jadi lebih indah. Tapi Anda sambil tersenyum, oke? Tersenyumlah karena senyum mengundang pahala, menghadirkan berkah, dan merekatkan ukhuwah. Dengan tersenyum hati yang gundah akan menjadi lebih indah. Power dijaga ya. Menjadikan hidup akan lebih terasa berwarna dan bahagia. Senyum. Siapa yang mau raise hand? Wah, udah ada yang ngacung. Kita angkat kali ini Kak Yusnita. Silakan, Kak Yus. Oke, terima kasih Kang Lugi. Oke. Bismillah. Powernya Dicoba. tambah ada power, yang kedua senyumnya ya. Oke, yuk. Iya. Bismillah. Tersenyumlah karena senyum mengundang pahala, menghadirkan berkah dan merekatkan ukhuwah. Stop Dengan dulu. tersenyum. Stop dulu. Ngomongnya Yes. sambil senyum. Jadi gini. Tersenyumlah. Tersenyumlah sambil senyum. Tersenyumlah karena Oke. senyum mengundang pahala, menghadirkan berkah dan merekatkan ukhuwah. Dengan tersenyum, hati yang gundah akan menjadi lebih indah, menjadikan hidup akan lebih terasa berwarna dan bahagia. Kurang senyum. Kurang senyum. Masih kurang senyum. Jadi Iya. kalau dari dalam Kejar target itu tadi, waktunya panjang. Waktunya pendek maksudnya. deg-degan kan ya, ambil deg-degan sambil dia pendek. Tenang. Coba karena saya ini latihan, saya ingin mengcoaching Kak Yus. Coba Kak Yus bilang hanya yang saya sampaikan terus Kak Yus ulangi ya, siap ya? Oke. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Sambil senyum. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Selamat datang. Selamat datang. Nama saya Yusnita. Nama saya Yusnita. Oke. Makasih Kak Yus. Ya, oke. Selamat berlatih di rumah ya, teman-teman. Gini, saya seringkali bicara kalau sama teman-teman pengusaha gitu. Di kelasnya Easy to Speak itu saya selalu ngomong gini. Nama Anda, bisnis Anda, itu kabar baik atau kabar buruk? Jawabannya kabar baik gitu. Kalau kabar baik, sampaikan dengan tersenyum. Ketika Anda kenalin, perkenalkan, nama saya Taufan Jibri Jalil. Jadi bukan Taufan Jibri Jalil gitu ya. Nama saya Dimas Nasihuddin. Sambil senyum, orang lain akan jadi senang, bahagia gitu. Kita coba buka Ustadz Muzaki, Abdullah Muzaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa, Ustadz udah senyum sama saya nih, Masya Allah. Baru bisa bicara dan bertatap muka dengan Alhamdulillah. Coach Lugi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, ayo Ustadz, kita latihan. Senyum, Baik. latihan smiling voice. Tersenyumlah. Ya, pakai powernya juga, pakai senyumannya. 3, 2, 1, oke? Sebentar. Ini tulisannya ketutup ini. Oh, sebentar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tersenyumlah karena senyum mengundang pahala, menghadirkan berkah dan merekatkan ukhuwah. Dengan tersenyum, hati yang gundah akan menjadi lebih indah. Masya Allah. Menjadikan hidup akan lebih terasa berwarna dan bahagia. Asik. Bungkus, Tad. Masya Allah. Makasih, Tad. Jadi Masya Allah ya, kalau dengan senyuman akan dapat lagi. Kita ke Jember, Mas Dimas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Oke, siap, Mas. Power voice tambah senyuman. 3, 2, 1, silakan. Tersenyumlah karena senyum mengundang pahala,
menghadirkan berkah dan merekatkan ukhuwah. Masya Allah. Dengan tersenyum, hati yang gundah akan menjadi lebih indah, menjadikan hidup akan lebih terasa berwarna dan bahagia. Masya Allah, senyumannya aja udah enak banget gitu. Keren ya, bungkus ya. Berikutnya kita akan ke yang belum dulu ya. Aringga Bayu Puspita. Open your mic. Oke. Oke, Mas Bayu silakan. Siap. Jamaah, jamaah. Tersenyumlah. Karena senyum mengundang pahala, menghadirkan berkah dan merekatkan ukhuwah. Dengan tersenyum, hati yang gundah akan menjadi lebih indah. Menjadikan hidup akan lebih berwarna dan bahagia. Oke, senyumannya udah kerasa ya. Masya Allah Mas Bayu, thank you. Alhamdulillah. Oke, berikutnya Mbak Afifah dulu. Mbak Afifah Nurul. Halo Mbak. Iya, Kang Rugi, siap. Masya Allah. Siap. Senyum ya. Siap. 1, Iya. 2, 3, yuk. Tersenyumlah, Asik. karena senyum mengundang pahala, menghadirkan berkah dan merekatkan ukhuwah. Dengan tersenyum, hati yang gundah akan menjadi lebih indah, menjadikan hidup akan lebih terasa berwarna dan bahagia. Enak kan? Dengar suaranya jadi enak ya kalau senyum itu ya. Makasih Mbak. Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian gini, kalau misalnya gini ya, kalau misalnya mulai sekarang, besok, lusa, dan seterusnya, ketika Anda nerima telepon, usahakan Anda telepon tuh, ada orang telepon, Assalamualaikum, jawaban Anda, Waalaikumsalam, sambil senyum. Pakai power. Biasakan. Atau Anda misalnya, Anda telepon sama seseorang, Assalamualaikum, mereka jawab, Waalaikumsalam, suara Anda akan lebih terdengar enak. Enak banget gitu. Smiling voice. Oke? Saya pengen buka semuanya sesungguhnya. Tapi karena waktunya ya, saya langsung masuk ke yang ke berapa? Habis smiling voice yang ketiga. Oh ini salah penomoran tapi nggak apa-apa. Yang ketiga adalah eye contact, teman-teman. Eye contact. Jadi kalau misalnya Anda bicara ya dengan mad'u dengan audiens Anda, jangan sampai eye contact-nya hilang, lost. Banyak orang atau lagi bicara di depan, lagi presentasi, lagi ceramah itu, matanya tuh kemana? Ngambang kemana-mana. Ada yang ke atas, ada yang ke jamaah tapi kemana-mana gitu ya. Jadi nggak melihat ke matanya. Coba tatap mata jamaah Anda. Tatap mata audiens Anda. Ya, itu akan lebih enak dan meyakinkan. Ya. Kecuali kan kalau saya godul basor sama lawan jenis, nggak apa-apa, silakan. Ya kalau itu pemahaman Anda seperti itu silakan. Ya tetapi dengan lawan jenis godul basor dengan yang sesama gitu ya pandang aja wajahnya gitu. Ya pastikan teman-teman semua audiens mendapatkan tatapan mata. Ya pause 5-10 detik di setiap orang secara bergantian. Kalau audiensnya banyak, misalnya audiensnya ada 20, audiensnya ada 30, Anda ketika ngomong itu tempel di satu orang, ngomong lagi, simpen lagi satu orang, ngomong lagi, simpen di satu orang gitu. Jadi Anda tuh mata Anda itu kadang-kadang pause satu orang, pause lagi gitu. Sambil Anda bicara. Sambil ada ceramah, sambil Anda bicara, sambil Anda ngisi. Ya, misi coaching misalnya Anda bicara, diam di satu orang tertentu, diam orang tertentu. Jadi orang itu akan merasa terperhatikan oleh Anda. Make them feel good and important. Ingat yang tadi ya. Terus yang ketiga, tatap matanya dengan hangat dan natural. Dan menatap matanya sambil tersenyum. Kembali nih, smiling. Teman-teman, coba Anda lihat perwajahan saya di Zoom. Coba lihat Anda perwajahan saya di Zoom meeting ini. Ya, mata saya itu nggak ke materi gitu ya. Tapi mata saya selalu kepada Anda. Kenapa? Ya, teman-teman, di Zoom atau di media online itu pastikan kamera Anda sejajar dengan mata Anda, namanya eye level. Ya, namanya eye level. Oke, namanya eye level. Nih, lihat mata saya. Mata saya sejajar dengan kamera. Ini kamera saya. Ya. Dan simpen wajah Anda di Zoom itu di bawah kamera. Kalau Anda ingin menatap wajah Anda, jadi nggak jauh-jauh dari bawahnya kamera. Saya pakai webcam, di bawahnya adalah wajah saya. Sehingga ketika saya memandang saya dan memandang kamera,
saya seolah-olah sedang memandang audiens saya. Gitu. Jadi saya tuh ngisi kayak gini. Supaya apa? Supaya audiens merasa, oh, pembicaranya melihat saya, walaupun kita berjauhan. Ya. Karena banyak yang menyimpan wajah itu, katakanlah gini, banyak yang menyimpan wajah ataupun muka-muka audiens itu di sebelah kanan atau sebelah kiri, dan ada wajah kita di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kita ngisinya kayak gini. Jadi teman-teman sekalian, ini lihat nih, ini mata saya ke sini. Ke tempat yang ada wajah saya dan ada wajah teman-temannya. Miring. Pastikan wajah Anda tetap lurus dan di bawah kamera. Kameranya eye level. Kang, kalau saya pakai handphone gimana? Handphonenya letakkan di atas. Dekat di kamera. Ini kan kamera ya, kamera handphone ada di sini ya. Nah, ini tuh ada kamera eye level. Jadi kalau misalnya nggak ada tripod, pakai buku simpan di sini. Gitu. Terus kalau pakai laptop, jangan kejauhan laptopnya, jangan terlalu dekat juga. Gimana caranya gestur Anda tetap terlihat? Gestur itu tangan Anda masih tetap terlihat, gitu. Muka Anda tetap jelas. Anda tahu kalau Anda punya foto ya, nih wajah saya kalau ada di Zoom ini, di Zoom meeting ini wajah saya adalah kayak saya kayak di foto. Tetap nyaman orang melihatnya. Oke. Nah, sebentar. Oke. Jadi tetap nyaman, orang lain melihatnya nyaman. Enggak kejauhan, oke, enggak kejauhan seperti ini, ya. Enggak terlalu dekat kayak gini, ya. Atau teman-teman sekalian, lihat ini atau enggak seperti ini. Zoom ada banyak yang seperti ini. Coba lihat, ini headroom-nya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi headroom-nya, laptop Anda tutup dikit. Ini kayak gini, laptop tutup dikit, seret. Nih, jadi headroom-nya ini nggak terlalu luas. Jadi pas, kepalanya pas. Tangan kanan kiri masih bisa terlihat. Nyaman dilihat dan nyaman diperhatikan oleh orang lain. Oke? Eye contact. Yang keempat, ini maaf penomorannya salah. Yang keempat, gesturnya positif, teman-teman. Selalu memberikan gestur positif. Apa itu gestur positif? Tangannya selalu terbuka, nggak menutup, nggak disimpan di saku. Ya. Terus juga kalau menunjukkan sesuatu, teman-teman tangannya terbuka. Misalnya, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Terbuka, nggak tertutup. Karena banyak yang gini, yang pertama adalah, yang kedua ini nggak meaningful. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah. Jadi terbuka tangannya, membuka tangan ya, membuka. Kalau Anda lihat, perhatikan saya kalau bicara saya selalu membuka tangan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini saya seolah-olah sedang merangkuh teman-teman semua. Tangan selalu terbuka. Hindari gerakan negatif. Ya, gerakan negatif misalnya apa? Jadi kita ini ya teman-teman, ini nggak enak. Ya. Kemarin saya belajar dari Kang Purnama Priyatna, seorang pembicara di Bandung. Dia mengatakan gini, gestur tangan terbuka itu diterima 80, kurang lebih 80%-an. Orang 89% itu orang senang dengan tangan terbuka. Gerakan ini 50-an, 56 atau 56%. Ya ini tuh untuk memberikan pengaruh. Oke, tenang-tenang teman-teman sekalian. Tenang-tenang. Ya. Kayak gini ya, tertutup ke bawah. Ya. Tapi gerakan ini cuma 28% yang nyaman, sisanya nggak nyaman. So, hindari gerakan negatif seperti ini. Hindari gerakan negatif seperti ini, kadang-kadang ada tembakan. Hindari gerakan negatif seperti ini. Ya, hindari gerakan negatif seperti ini. Jadi, tangan selalu terbuka. Keep your hand always open, kata Dananjaya Hitrechi, seorang public speaker internasional. Ya. Dan hindari gerakan yang tidak bermakna. Hindari gerakan yang tidak bermakna. Jadi kalau kita bicara itu, tidak semua kata-kata kita memakai gerakan. Misalnya apa? Jadi teman-teman sekalian, kita ini perlu menjadi seorang yang bermanfaat. Ketika Anda tidak terlalu, it is too much, ya, for move your hand. Tangan, gerakan tangan itu hanya untuk memberikan gambaran yang penting aja bagi apa yang perlu diperhatikan oleh audiens. Jadi nggak semua perlu gerakan. Gerakan itu adalah underline dari kata-kata penting. Oke? Gesture. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian,
Yang kelima adalah expression. Teman-teman, expression itu adalah sesuatu yang penting banget dalam komunikasi. Oke, penting banget dalam komunikasi. Saya ingin tanya, ekspresi apa yang Anda harapkan dari audiens ketika Anda mengisi? Coba ketik di kolom chat. Ekspresi apa yang Anda harapkan ketika Anda mengisi sebuah acara? Senyum, bahagia, gembira, oke. Ketika Anda ngisi di karyawan, excited, oke, bagus. Ketika Anda mengisi di forum, antusias, yes, betul. Bersemangat, bahagia, yes. Diperhatikan. Nggak ada yang ngobrol, antusias semua lah gitu ya. Antusias, aktif. Oke, Kak Yus, sip. Ya, intinya adalah antusias, konsentrasi, fokus, ya. Tersenyum. Ekspresi ya. Memperhatikan, ya. Ada yang namanya curiosity, pengen tahu, betul nggak? Ada nggak ya? Audiensnya pengen tahu, jadi gini. Gitu. Oke. Kenapa sih Kang Nugi nanya ini, teman-teman sekalian gini ya? Ketika audiens kita ingin audiens kita antusias, kita ingin audiens kita bahagia, kita ingin audiens kita curious, ingin tahu, kita ingin audiens kita senang, kita ingin audiens kita penasaran, ya, kita ingin audiens kita kepo, kita ingin audiens kita aktif, senyum. Ketika Anda menginginkan ekspresi itu di audiens, maka tunjukkan dulu lewat ekspresi Anda. Gitu ya. Jadi kalau Anda ingin audiensnya curious, pengen tahu, bahagia, Andanya bicaranya sambil curious juga. Jadi ya teman-teman sekalian, ketika kemarin saya pergi ke Masjidil Aqsa itu ya teman-teman ya. Masya Allah. Perasaan saya itu bahagia banget. Tunjukkan lewat muka Anda. Ekspresi Anda. Ekspresi akan menghadirkan gambaran dari audiens. Jadi kalau Anda-nya lemes, audiens juga pasti lemes. Kalau Andanya nggak ada energi, audiensnya nggak ada energi, teman-teman. Greget saya tuh. Kalau ini bagus, cuman kalau menyampaikannya. Dalam komunikasi itu ada konten, ada konteks. Dua-duanya sama-sama penting. Bukan hanya kontennya yang bagus, tapi konteks, cara menyampaikannya juga bagus. Ada kiai di Indonesia yang ilmunya sederhana sekali, tapi banyak disukai, digandrungi. Banyak yang suka. Ada yang tahu siapa? Ilmunya biasa banget. Kontennya sederhana banget. Aplikatif banget. Tapi banyak orang suka. Siapa? A'agim. Kiai Lukman, ya, betul. Jadi kalau, benar. Kalau saya sih, ya, A'agim sebelum Kiai Lukman ya. A'agim, teman-teman. Dulu itu kalau ngomong itu sederhana sekali. Coba lihat. Mau bangun bangsa ini, cukup 3M. Apa 3M? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang terkecil, dan mulai saat ini. Gitu. Sederhana. Tetapi kontennya kuat, konteksnya, cara mendelivernya juga luar biasa. Makanya ketemu tuh konten konteks ketemu dan akhirnya dicintai. So ketika Anda ingin dicintai oleh orang lain, hadirkan cinta dalam diri Anda, maka Anda akan dicintai oleh audiens Anda. Oke teman-teman sekalian, sebetulnya kalau bicara tentang public speaking panjang banget, tentang komunikasi juga panjang. Karena komunikasi itu ada interpersonal communication, yang ngomong kayak gini gimana, ngomong di publik gimana. Dan untuk teman-teman yang mau belajar public speaking, boleh kepoin IG saya, nanti ada informasi-informasi seputar kelas. Insya Allah teman-teman bisa ikutan, karena memang nggak mudah dan nggak hanya bisa 2 jam. Perlu ada short time-nya 2 hari yang bisa menjadikan Anda lebih asik lagi. Namanya Easy to Speak Training nanti insya Allah. Semoga bisa ikut semua ya insya Allah. Atau Peci bikin sendiri ya. Tapi memang betul-betul kita memang menghadirkan komunikasi itu sesuatu yang komunikasi itu tidak bisa dinafikan. Sehari-hari kita akan mendapatkan.
Semakin orang bisa berkomunikasi dengan baik, maka semakin orang memberikan interaksi dengan baik. So, kunci terakhir dari saya adalah, teman-teman, selalu berikan yang terbaik kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Kang Nugi. Kita senyum-senyum, manggut-manggut dari tadi ya. Dan kita seperti sedang mendengarkan acara radio yang sangat keren. Masya Allah, Masya Allah. Nah, suara saya juga sekarang mulai dibulatkan. Langsung jadi beda ya? Waduh, Masya Allah. Ya, boleh satu penanya misalkan? Boleh, Kang Nugi? Boleh, silakan. Boleh, rekan-rekan, satu orang kalau ada yang mau bertanya, silakan di unmute. Ini spesial untuk satu orang. Oke, baik, ini ada di kolom chat. Izin tanya, Coach. Mana? Satu orang aja ya. Ketika kita bicara menggunakan energi power, tentunya menguras tenaga sehingga cepat capek. Dan bisa jadi suara kita juga cepat serak. Sedangkan yang mau kita sampaikan masih banyak. Nah, ini bagaimana solusinya, Coach? Ya, makanya belajar komunikasi itu nggak bisa 2 jam. Teman-teman, di teknik vokal ada namanya intonasi. Intonasi itu adalah bagaimana caranya kita menyampaikan, bukan hanya intonasinya di atas terus, nggak bisa. Power itu kadang-kadang di image-nya adalah, oh di atas terus, enggak. Tetapi bisa jadi atas atau di bawah, gitu. Coba perhatikan, misalnya gini, saya ngomong tentang keutamaan Ramadan misalnya ya, saya di atas terus nih. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan mengajarkan kita akan arti kesabaran yang menjadikan kita sebagai umat-umat Rasulullah SAW yang bertakwa. Di atas terus capek. Karena nggak menggunakan intonasi. Nah, intonasi itu kayak gimana? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Karena di bulan Ramadan, Allah menyediakan berbagai ladang pahala untuk kita. Tuh, intonasinya kadang di atas, kadang di bawah. Dan itu digunakan akhirnya menjadikan kita lebih berenergi lagi. Jadi energinya bisa kita jaga untuk konstan ya nanti. Gitu. Jadi menggunakan namanya intonasi. Gitu. Insya Allah. Itu kurang lebih Kang Cucu. Jadi power itu bukan hanya sekedar terus power, tapi power itu bisa di atas, bisa juga energinya turun di intonasi bawah. Gitu. Insya Allah ya. Seperti sedang dengar apa nih, luar biasa asik banget. Masya Allah, rekan-rekan, karena ini sudah malam, sudah jam 9:30, khawatirnya Kang Nugi juga ada keperluan lain, besok juga harus beraktivitas kembali. Jadi mohon maaf, ada begitu banyak penanya yang tidak sempat kita berikan kesempatan untuk dijawab. Semoga. Dan Kang gini, ini dari saya sedikit aja. Kalau misalnya teman-teman masih mau belajar, ada konten free saya di YouTube. Bisa buka Kang Nugi Al-Afghani, itu ada konten public speaking free untuk teman-teman pelajari. Belajar teknik, vokal, dan lain sebagainya. Ada beberapa yang saya share di YouTube saya insya Allah. Ya. Jadi semoga ini juga menambah hasanah teman-teman untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Gitu kok, Cucu. Enggak, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita nanti bisa pantengin YouTube-nya dan semoga kita punya kesempatan untuk belajar secara serius dan profesional dari beliau, ya, rekan-rekan. Terima kasih banyak, hatur nuhun Kang Nugi, jazakallah, Masya Allah, kami benar-benar bisa mendapatkan materi yang sangat luar biasa dan saya yakin ini teman-teman langsung ada perubahan dan termasuk suara saya juga agak sedikit berubah. Masya Allah, ini ilmu yang bermanfaat yang tentu saja akan mengalir pahalanya buat Kang Nugi sampai ke surga. Semoga Allah nanti ridhoi. Dan rekan-rekan, terima kasih banyak
kita sangat bersyukur dan senang sekali bisa bersua dengan Kang Nugi, dan saya waktu bersua Kang Nugi di Solo waktu pas OYC itu sampai menangis nih gara-gara Kang Nugi. Tadi juga aduh hampir saja ya, Masya Allah. Barakallah Kang Nugi, semoga tidak bosan untuk membersamai kami para penggerak peradaban di bawah binaan dari Coach Ridwan Abadi, dan kami semoga saja bisa bermanfaat. Dan insya Allah ketika kami bermanfaat, maka ada andil dari Kang Nugi sebagai guru kami semua. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak kepada Kang Nugi, dan hanya Allah yang maha membalas semua kebaikan yang diberikan oleh Kang Nugi. Rekan-rekan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan ini luar biasa. Ini pertemuan yang dihadiri oleh paling banyak kayaknya nih pesertanya. Dan semoga pesantren Coach Indonesia bisa melahirkan para penggerak peradaban yang benar-benar memiliki skill yang mumpuni untuk menjadi coach yang turun ke masjid, pesantren, tahfidz Quran, lembaga amal, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Kami Kang, hatur nuhun. Sami-sami. Betul-betul Kang. Insyaallah. Salam KTL Kang. Siap, Bani. Ini barusan dengan orang Bandung nih Kang.